kami dari kelompok 22. Jadi dengan saya sendiri, Roxol Ghazali HD dengan NIM 129236016. Dan saya Muhammad Sari Putra Hasan dengan NIM 129230052. Hari ini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Hubungan Antar Perubahan Iklim Terhadap Dinamika Laut di Sekitar Laut Flores. Selamat menyaksikan! Nah, yang pertama dari latar belakang. Laut Flores itu merupakan wilayah strategis di Indonesia Tengah dan merupakan bagian dari jalur Arlindo atau arus lintas Indonesia. Laut Flores juga membawa massa air hangat dari Pasifik ke Hindia dan sensitif terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut dapat memicu kenaikan suhu laut yang berdampak pada stratifikasi dan ekosistem di sekitar Laut Flores. Tujuan kajian ini yang pertama adalah mengetahui tren kenaikan suhu rata-rata tahunan di Laut Flores selama 25 tahun. Yang kedua adalah menghubungkan tren tersebut terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di Laut Flores. Nah, yang ketiga, kita bisa mencari solusi atau antisipasi dari dampak yang terjadi akibat kenaikan suhu tersebut. Nah, wilayah kajian ini terletak di Laut Flores yang berada di antara Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, laut ini itu merupakan bagian dari perairan Indonesia Tengah yang berperan penting dalam sistem Arlindo tadi yang telah saya jelaskan. Nah, itu menyebabkan Laut Flores memiliki dinamika suhu permukaan laut yang cukup tinggi dan sensitif terhadap perubahan iklim global. Metode dari kajian ini, yang pertama, kami mengunduh data dari situs Copernicus setiap tanggal 15 pada setiap bulannya di jam 0, 6, 12, dan 18 dalam rentang 25 tahun dari 2001 hingga 2025. Lalu data tersebut itu divisualisasikan menggunakan Google Colab sehingga menghasilkan tren kenaikan suhu permukaan laut selama 25 tahun terakhir. Nah, yang ketiga, kami mengambil data tersebut dan dihubungkan dengan studi literatur yang ada. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan mengenai perubahan suhu permukaan laut atau SPL pada tahun 2000 hingga 2025 sesuai data yang kami amati dan kami ambil. Bisa dilihat dari grafik di sebelah sini. Nah, pada grafik situ terlihat bahwa fluktuasi dengan tren peningkatan dari 28 derajat Celcius hingga 29,4 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 seiring dengan fenomena El Nino yang kuat. Secara umum, hasil ini menunjukkan adanya pemanasan laut jangka panjang yang dapat mempengaruhi produktivitas perairan dan ekonomi pesisir. Nah, selanjutnya, kami pengen tahu sebenarnya apakah hasil kami ini sama dengan hasil yang sebenarnya. Di sini kami adakan jurnal pembanding. Nah, jurnal pembanding ini tuh merupakan pengolahan data menggunakan satelit Copernicus yang menunjukkan tren kenaikan suhu yang terjadi pada tahun 2003 hingga 2021 yang selaras dengan studi Paramata dan yang lain-lainnya pada tahun 2024. Bisa dilihat di sebelah sini. Nah, dia ini menggunakan citra aqua modis. Kedua grafik tadi yang punya kami, sedangkan yang punya jurnal pembanding ini menangkap sinyal anomali suhu tertinggi pada tahun 2016 yang bertepatan dengan fenomena El Nino kuat. Hal ini memvalidasi bahwa Laut Flores sangat responsif terhadap perubahan iklim global. Adanya kenaikan permukaan suhu laut itu memberikan dampak apa ya? Jadi di sini aku akan menjelaskan 5 dampaknya. Dampak yang pertama yaitu penurunan produktivitas perairan akibat melemahnya upwelling sehingga konsentrasi klorofil A dan nutrien di permukaan menurun. Yang kedua, perubahan habitat ikan pelagis seperti tuna dan cakalang yang berpindah ke wilayah dengan suhu yang lebih sesuai yaitu 28 derajat Celcius. Yang ketiga, peningkatan resiko pemutihan terumbu karang atau coral bleaching karena suhu laut melebihi ambang toleransi yang biologis. Dampak yang keempat yaitu penurunan hasil tangkapan nelayan akibat bergeser zona tangkapan dan berkurangnya stok ikan. Yang kelima, ada dampak sosial ekonomi, terutama pada nelayan lokal yang bergantung pada hasil laut di perairan Flores. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan analisis. Adapun hasil dan analisis yang kami peroleh, yang pertama, berdasarkan data tahun 2000 hingga 2025, suhu permukaan laut meningkat dari kurang lebih 28,2 derajat Celcius menjadi 29,4 derajat Celcius. Yang kedua, kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2010 dan 2016, sejalan dengan fenomena El Nino yang kuat yang meningkatkan pemanasan global. Yang ketiga, yaitu saat suhu naik, aktivitas upwelling di bagian utara Laut Flores cenderung melemah, mengurangi suplai nutrien ke permukaan laut. Yang keempat, ada korelasi negatif antara SPL dan klorofil A menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin rendah produktivitas primer laut. Yang kelima, ada kondisi ini menandakan adanya perubahan dinamika laut jangka panjang yang bisa mengubah pola sebaran ikan dan kestabilan ekosistem. Adapun kesimpulan yang kami peroleh, jadi analisis suhu permukaan laut atau SPL selama periode 2000 hingga 2025 menunjukkan adanya tren kenaikan suhu rata-rata tahunan di Laut Flores. Peningkatan ini mencerminkan proses pemanasan laut jangka panjang yang sejalan dengan kecenderungan global akibat perubahan iklim. Kenaikan suhu tersebut memberikan pengaruh terhadap dinamika lingkungan laut di sekitar Laut Flores, antara lain perubahan pola sirkulasi dan stabilitas kolam air yang dapat menurunkan efisiensi proses upwelling. Dampaknya terlihat pada berkurangnya produktivitas primer laut serta pergeseran distribusi organisme pelagis yang sensitif terhadap perubahan suhu. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan suhu laut berperan penting bagi ekosistem dan keseimbangan lingkungan laut di wilayah Flores. Sehingga perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk memahami dampak ekologis dan sosial di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah penyampaian. Dadah. Dadah.